إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian seorang hamba mengiringinya dengan dosa, maka sesungguhnya amal-amal salehnya akan hancur disebabkan karena dosa-dosa yang dia lakukan. Namun ada perkara-perkara yang bisa menghabiskan pahala begitu banyak dan cepat menghancurkannya. Dan perkara-perkara ini terkadang tidak disadari oleh seseorang. Sedangkan perkara-perkara ini begitu besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 hal yang begitu cepat menghabiskan amal-amal saleh, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal salehnya hilang dan tidak berbekas pada dirinya. Hal yang pertama adalah ketika seseorang melakukan kemaksiatan, namun mereka meremehkan kemaksiatan yang dilakukannya. Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Thauban radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bil hasanat ka'amthal jibal dihamah bidan faja'alaha Allah haba'an manthura. Rasulullah mengatakan, aku benar-benar mengetahui dari umatku akwaman, kaum-kaum, generasi-generasi yang datang kelak di hari kiamat dengan membawa pahala kebaikan seperti gunung Tihamah yang begitu besar, bidon, putih. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan pahala amal salehnya seperti debu yang berterbangan. Allah tolak semuanya di hadapan matanya. Maka kemudian sahabat pun kaget dan bertanya, "Ya Rasulullah, sifhum lana jillihim alla nakunan minhum wa nahnu la na'lam." Wahai Rasulullah, coba sifatkan kepada kami generasi mereka, supaya kami tidak seperti mereka, sedangkan kami tidak tahu. Rasulullah SAW menjelaskan dengan mengatakan, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Mereka adalah saudara-saudara kalian sesama muslim. Wa min jildatikum. Sesungguhnya kulitnya sama dengan kulit kalian. Ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka bangun di malam hari seperti kalian bangun di malam hari. Rasulullah mensifati mereka adalah orang-orang yang gemar melakukan salat malam. Mereka tidak tertinggal salat malamnya. Namun ada sebuah kesalahan yang begitu fatal. Idza khalau bimaharimillah intahakuha. Kata Rasulullah, walakinnahum. Akan tapi mereka apabila sedang sendiri bermaksiat. Apabila mereka sedang sendiri dan tidak ada orang di sekitarnya, mereka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ulama menjelaskan yang dimaksud di hadis ini adalah mereka yang meremehkan dosa-dosanya. Mereka yang meremehkan kesalahan-kesalahannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah begitu murka sehingga Allah hapuskan nilai pahalanya di hadapan matanya. Di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat yang tidak ada seseorang yang bisa memperbaiki dirinya lagi. Maka hati-hati terhadap dosa-dosa yang seperti ini. Namun ketika kita bermaksiat kepada Allah, kemudian kita takut dan bersegera memperbaiki diri, maka kita tidak termasuk orang-orang yang seperti ini. Karena pada dasarnya kita ini adalah hamba-hamba yang mudah berbuat salah. Namun Rasulullah mengatakan wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah adalah yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla.
Kemudian yang kedua adalah mereka yang terperdaya oleh dirinya, yaitu ujub, bangga diri. Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, di antaranya Rasulullah mengatakan, thalathatun muhlikat, 3 dosa yang menghancurkan, syuhun muta' wa hawa muttaba' wa i'jabul mar'i binafsihi. Syuhun muta', yaitu rasa pelit yang ditaati, wa hawa muttaba', hawa nafsu yang diikuti, wa i'jabul mar'i binafsihi, dan seseorang kagum sama dirinya sendiri. Ya ikhwah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tenggelamkan Qarun bersama hartanya karena kagum dengan kekayaannya dan lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah iblis Allah laknat dan Allah kutuk seumur hidupnya karena dia merasa makhluk yang terbaik. Dengan mengatakan qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dikatakan aku jauh lebih baik daripada Adam karena engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah. Orang-orang yang bangga diri, bahkan Syekhul Islam Taimiyah mengatakan kesyirikan itu modelnya 2. Di antaranya adalah seseorang yang riya, masuk ke dalamnya kesyirikan, dan seseorang yang ujub, masuk ke dalamnya kesyirikan. Ketika seseorang riya, maka sesungguhnya mereka sedang melakukan kesyirikan kepada yang lainnya. Dan sesungguhnya ketika seseorang ujub, mereka sedang melakukan menyekutukan dirinya sendiri. Mereka syirik dengan dirinya sendiri. Maka ketika seseorang mengamalkan iyyaka na'budu, mereka akan lepas dari sifat riya. Dan ketika mereka mengamalkan wa iyyaka nasta'in, mereka akan lepas dari sifat ujub. Bahkan ya ikhwah, Rasulullah SAW menjelaskan ujub ini lebih mengerikan dibandingkan dengan seseorang melakukan kemaksiatan. Rasulullah mengatakan, "Lau lam takunu tudnibun la khasyitu 'alaikum akbaru min dalik." Al-ujubul ujub. Rasulullah mengatakan, kalau kalian tidak merasa berbuat salah, aku takut perkara yang lebih parah daripada itu, yaitu bangga diri. Karena Imam Munawi menjelaskan, seseorang ketika mereka berbuat salah, maka harapan taubatnya besar. Karena mereka sadar bahwa dirinya sedang berbuat salah. Namun ketika seseorang bangga sama dirinya, maka mereka akan tertutup dari harapan taubatnya. Karena mereka merasa bahwa dirinya sedang dalam kebenaran. Maka inilah perkara yang sangat menghancurkan. Karena kesombongan berawal dari seseorang bangga dengan dirinya sendiri. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhul jannata man kana mithqala darratin, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala darratin minal kibr, atau kama qala. Tidak akan pernah masuk surga seseorang yang di dalam hatinya sekecil apapun dari kesombongan. Kemudian perkara yang ketiga yang menghancurkan adalah seseorang mendolimi orang lain. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Ma min dambin akhra ay yu'ajjal li sahibihi al-uqubata ma'a ma yu'akhir lahu fil akhirah min baghi aw qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia dengan dijadikan sebagai tabungan di akhirat daripada al-baghi. Baghi ini adalah kedzaliman terhadap sesama manusia. Aw qati'atir rahim, atau memutus tali persaudaraan. Maka di sini Allah menjadikan kedzaliman merupakan penghancur kehidupan dunia dan akhirat. Seseorang yang berbuat zalim, ketika mereka tidak meminta maaf kepada orang yang dizaliminya, Allah tidak akan pernah mengampuni dosanya. Karena sesungguhnya ini berkaitan dengan manusia. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, kata Rasulullah SAW, "Arafta manil muflis." Engkau tahu siapa orang yang bangkrut. Sahabat mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirhaman lahu wa la mata." Orang yang bangkrut di antara kita adalah orang-orang yang tidak mempunyai dirham dan tidak mempunyai harta sama sekali. Rasulullah mengatakan, "Al-muflisu min ummati." Orang yang bangkrut dari umatku, ya'ti yaumal qiyamah.
datang di hari kiamat bisalah wassiyami wazzakah, datang di hari kiamat dengan salatnya, puasanya, dan zakatnya. Urusannya kepada Allah begitu luar biasa. Wa ya'ti qad syatama hadza. Dia datang juga dengan dosa, yaitu menghina seseorang. Wa qadhafa hadza, nuduh seseorang. Wa akala mala hadza, makan harta orang. Wa daraba hadza, mukul seseorang. Wa safaqa dima hadza, mengalirkan darah seseorang. Fayu'ta hadza min hasanati, maka mereka yang dizalimi tadi meminta keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut menuntut balas, maka diberikan kebaikan. Orang yang zalim diberikan kepada yang dizalimi. Wa hadza min hasanati, mereka masih mengantri menuntut balas, kemudian diberikan dari kebaikannya, tergantung kadar kezalimannya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayuqdama alaih, kalau seandainya ternyata kebaikannya habis sebelum penghakimannya selesai, ukhidat min khatayahum, diambil dari dosa-dosa mereka berdasarkan kadar kezaliman, faturihat, kemudian dilemparkan kepada orang yang zalim, thumma turiha finnar, kemudian dilempar ke neraka. Ya ikhwah, inilah yang menghabiskan amal saleh. Inilah yang menghancurkan pahala ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak orang merasa bahwa dirinya kepada Allah telah berbuat taat dan kebaikan, namun mereka tanpa sadar mendolimi orang lain, karena sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bangkrut sebenarnya. Kemudian yang terakhir ya ikhwah, adalah seseorang yang memberikan contoh dan yang menjadi corong-corong keburukan. Mereka yang menyeru kepada keburukan, kelak mereka akan membawa dosa-dosa yang mereka, orang-orang yang mereka ajak. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha wa la yanqusu dzalika min auzarihim syai'a. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memberikan di dalam Islam contoh yang buruk, maka mereka mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mencontoh dirinya tanpa mengurangi dosa mereka sama sekali. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, man da'a ila dhalalah, barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, kana alaihi minal itsmi wal athami man tabi'ahu wa la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Mereka akan mendapatkan dosa perilakunya dan dosa orang-orang yang mereka seru, tanpa mengurangi dosa mereka sama sekali. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dikatakan la tuqtalu nafsun dzulman illa kana ala ibni adamil awal kiflum min damiha. Dikatakan tidaklah seseorang terbunuh dalam kondisi terdolimi kecuali atas anak Adam pertama yang memberikan contoh pembunuhan, yaitu Qabil. Dia mendapatkan bagian dari dosanya. Karena sesungguhnya dia memberi contoh pertama pembunuhan, maka setiap orang yang terbunuh dalam kondisi terdolimi, dia mendapatkan kopian dosanya. Begitu banyak orang-orang yang saling membunuh dengan kezaliman, dan begitu banyak dosa Qabil yang dia pikul kelak di hari kiamat, karena dia adalah contoh pertama. Hati-hati terhadap dosa. Ketika engkau menjadi panutan, maka ketika engkau tidak menjaga dirimu, maka kelak engkau akan memikul begitu banyak dosa disebabkan karena contoh yang datang dari diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi peringatan buat hidup kita dan hidup sekitar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari dosa-dosa yang menghancurkan dan menyelamatkan kita dari kesyirikan serta menyelamatkan kita dari keburukan di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan Allah menjadikan diri kita istiqomah di atas ketaatan, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.